Untuk interior yang kali ini, saya menggunakan scene yang sama. Perbedaannya adalah saya menggunakan sumber cahaya yang berbeda. Di sini saya tetap menggunakan material yang sama pula. Untuk lantai saya buat adalah keramik, foam. Kemudian untuk yang kuning ini saya gunakan shiny plastik. Untuk patung-patungan ini saya gunakan uh, tinted glass. Kemudian masih juga pada bagian belakangnya ini saya mempunyai kaca yang frosted glass dan sebagainya. Material yang digunakan tetap sama seperti pada latihan terdahulu. Hanya saja di sini yang membedakan yaitu jika saya zoom out, maka pada bagian jendela ini saya mempunyai penutup berupa bidang poligon, kemudian mempunyai material yang disebut dengan emitter. Emitter di sini adalah merupakan black body light, artinya bahwa berupa bodinya hitam tetapi memantulkan cahaya, dan cahayanya tersebut mempunyai pancaran yang berwarna sesuai dengan temperaturnya. Di sini menggunakan 6000, artinya 6000 Kelvin, maka temperaturnya sangat cool. Dengan demikian warnanya adalah putih kebiruan. Tetapi jika temperaturnya semakin kecil, maka warna dari cahaya tersebut semakin warm atau semakin pula menjadi berwarna kemerahan. Ini saya ambil preset dari cahaya, yaitu di sini saya gunakan presetnya adalah fluorescent tube yang cool. Oke, dengan demikian sekarang yang berbeda jelas adalah bahwa sumber cahayanya dengan material yang sama pada scene ini, tetapi saya gunakan material yang berbeda. Maaf, maksud saya adalah cahaya yang berbeda. Sini saya coba zoom, kemudian saya coba atur set di mana posisi dari kamera. Mungkin kira-kira seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita mengatur pada render setting. Pada render setting ini saya gunakan width dan height-nya 300. Kemudian yang penting di sini adalah pada environment. Kali ini saya menggunakan SketchUp background color, yaitu black. Ini penting karena saya tidak menginginkan ada cahaya sinar matahari masuk ke dalam, hanya mengandalkan sebuah cahaya yang saya buat dari emitter di bagian atas dari tangga. Yang lainnya seperti kamera saya biarkan tetap aperture f22, white point A, kemudian pada tone mapping di sini saya pilih Reinhardt. Kita dapat saja men-tweak sendiri menggunakan kamera, mengatur ISO-nya lebih besar, shutter speed-nya dikecilkan dan sebagainya seperti kita mengatur kamera. Tetapi saya akan memilih Reinhardt saja untuk auto exposure karena lebih mudah. Kemudian setelah kita mengatur pada render setting tadi, kita klik apply changes jika memang ada yang kita rubah, kemudian kita klik rendering di sini. Pilih no. Ketika kita merender di sini, maka akan terlihat bahwa objek kita ini menjadi sangat-sangat gelap karena sumber cahaya yang ada hanyalah berasal dari atas tangga dan berupa emitter dengan menggunakan cahaya cool sehingga warnanya putih kebiruan. Mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tunggu sebentar, maka akan muncul reaksi yang pertama kali terlihat adalah bagian yang lain sangat gelap, hanya bagian di tangga inilah yang terang karena memang sumber cahaya kita hanya satu. Untuk menyingkat tutorial ini saya coba tutup, kemudian kita buka hasil dari renderingnya. Ini adalah hasil rendering selama 3 jam lebih, hampir 4 jam di sini, di mana terlihat bahwa sumber cahaya kita hanya satu di atas dan bagian lainnya ini terasa sangat gelap.
Ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama sehingga gambar kita terlihat sempurna. Andaikan saja Anda mempunyai kamera, kemudian Anda membidik pada bagian yang gelap, maka Anda pun akan menemukan titik-titik noise seperti ini. Indigo mencoba untuk merendering dan menghilangkan noise tersebut, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk ruangan seperti ini, berdasarkan pengalaman saya, mungkin akan terlihat baik adalah sekitar 30-50 jam untuk merender. Untuk itu, eh, cara yang seperti ini kurang tepat atau kurang bijaksana karena kita memaksakan kamera untuk terus mencari objek dengan cahaya yang seadanya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengatur, yaitu dengan menambahkan emitter light pada bagian depan ruangan ini sehingga kita mempunyai cahaya dari atas juga cahaya dari sini. Saya menyiapkan beberapa file di mana saya mempunyai file yang lain. Mungkin saya coba tutup dulu yang ini. Di sini saya sudah mempunyai kondisi bagian kotak ini adalah sebuah bidang yang saya buat menjadi emitter light juga. Tidak ada yang berbeda dengan kondisi yang pertama, hanya saja saya menambahkan sebuah emitter light di atas langit-langit ini di bagian ruangan ini. Ketika kita merender, hasilnya adalah mungkin seperti ini. Ini adalah hasil rendering yang saya lakukan dengan menggunakan dua sumber emitter cahaya, yaitu pada bagian di atas tangga, kemudian pada cahaya di depan ruangan tersebut di atasnya. Ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam 30 menit untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Jika kita menunggu lebih lama lagi, maka kondisinya akan menjadi semakin baik. Pada bagian yang gelap di sini akan terlihat noise-nya hilang, terutama pula pada bagian di bawah tangga ini. Mungkin perkiraan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 6-9 jam sehingga gambar ini menjadi benar-benar baik dan bersih. Tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana ruangan ini terlihat menjadi lebih efektif karena terlihat menjadi lebih terang dengan adanya sumber cahaya pada emitter yang kedua. Terlihat pula di sini objek yang berupa tinted glass di sini terlihat menjadi sangat baik karena terlihat bagian yang transparannya. Demikian pula pada bagian kuning oranye ini mempunyai shiny yang baik dan cukup. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita merender untuk interior, kita memerlukan beberapa sumber cahaya sehingga ruangan kita ini dapat tertangkap oleh kamera dengan baik. Apabila kita tidak ingin menampilkan sumber cahaya emitter yang kedua di sini, maka kita perlu menggeser emitter tersebut ke belakang sehingga tidak tertangkap oleh kamera. Di sini terlihat gambar kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan menggunakan sun and sky karena kita melihat ada perbedaan gelap dan terang yang cukup kontras, di mana di atas sini terlihat sangat terang, kemudian pada bagian di bawah sini mempunyai bayangan gelap dan sebagainya, sehingga gambar kita menjadi terlihat lebih 3 dimensi dibandingkan dengan gambar kita yang pertama, yaitu ini. Kemudian juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau kita mempunyai kaca seperti ini pada frosted glass di belakang ini, maka cahaya yang muncul itu akan dipendarkan ke sudut-sudut ruangan yang lain. Dengan demikian, kamera akan sulit untuk menangkap pendaran cahaya tersebut dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memendarkan.
Beberapa trik yang harus dilakukan untuk interior adalah salah satunya menghindari bagian seperti ini. Artinya ini sengaja saya tampilkan membuat kaca di belakang ini sehingga waktu dari rendering terlihat akan sangat berbeda. Di sini waktu yang dibutuhkan akan sangat lama untuk membuat ruangan ini menjadi benar-benar baik. Pada kasus yang lain, saya menghilangkan kaca di belakangnya. Di sini kaca di belakangnya saya buang, sehingga kita akan melihat bahwa cahaya yang muncul dari atas jendela akan langsung menuju ke ruangan, dan demikian pula cahaya dari emitter di atas plafon ini akan langsung menuju ke dinding tanpa ada pendaran dari kaca tersebut. Ini membutuhkan rendering waktu yang relatif lebih singkat. Saya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan sangat hemat dan terlihat sekali di sini bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik untuk pencahayaannya.